Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, fenomena di lingkungan sekitar kami terhadap sebagian para penuntut ilmu yang kami lihat, mereka terkesan eksklusif. Sebagai contoh, sebagian dari saudara kita tersebut jika mereka berpapasan di masjid sekalipun mereka tidak bertegur salam dan sapa, kecuali dengan golongannya sendiri. Ini penyakit. Di masjid nih, antum semua yang di masjid sekarang duduk ini, ana mau tanya, kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Enggak kan? Dewe-dewe. Ayo sekarang kenalan dulu. Betul jemaah. Ayo kita biasakan datang ke masjid, nunggu ustadz, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, siapa namanya, dari mana? Kita di sini mencari saudara jemaah. Nah, antum kenal sama ini? Hah? Enggak, ayo kenalan sekarang. Loh, assalamualaikum jemaah. Jemaah, semua anak nggak akan lanjutkan kecuali sudah selesai kenalan semua. Oh, mana airnya? Anak minta. Loh, enggak sih, bengong aja enggak mau kenalan. Sudah. Nah, antum yang pakai baju hitam udah kenal sama yang pakai baju putih? Loh, yuk kenalan sih. Udah kenalan? Dari mana? Loh, belum lagi jemaah. Kenalan itu siapa namanya, dari mana, Masya Allah, apa kabarnya. Itu dilakukan sebelum ustadz datang. Bid'ah. Bid'ah apa nih sing bid'ah? Sebagian kita itu enggak, itu sunnah jemaah. Mengenalkan diri, bersalaman dengan orang yang kita baru berjumpa itu sunnah. Dan anak, ini pertanyaan ini memang fenomena yang kental sekali di kalangan yang sudah ngaji juga. Sampai di kelas mahasiswa, anak kadang-kadang tanya, antum ketika masuk, assalamualaikum nggak? Assalamualaikum Ustaz. Salaman nggak sama yang di sebelah antum? Enggak Ustaz. Yuk keluar lagi anak ngomong. Salaman. Dibiasakan. Karena akhlak itu ada orang yang memang sejak lahir itu suka bertegur sapa. Tapi ada orang yang suka disapa tapi nggak mau negur sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Allahu Akbar. Ini penyakit. Tolong dihindarin jam. Dan biasa ibu-ibu juga seperti itu. Sampai ada kisah jamaah, ada orang yang baru hijrah, dia mengatakan, Ustaz, ketika anak awal hijrah, Ustaz, awal belajar agama, anak datang ke satu masjid besar di Surabaya. Waktu itu Ustaz kajian. Anak sama istri anak, Ustaz. Anak masuk, duduk di lautan manusia. Istrinya juga sama. Anak WA sama istri anak. Ada yang negur antum? Tidak ada. Sama. Bayangin jemaah. Di tengah lautan manusia serasa sendirian. Padahal boleh jadi yang di kanan antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada antum. Tapi kita nggak peduli. Hasan Basri mengatakan, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak kawan soleh. Perbanyak kawan soleh. Karena mereka punya syafaat pada hari kiamat nantinya. Maka tolong kalau datang ke majelis, assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Walaupun antum nggak kenal awalnya, atau kita lihat dia mungkin baru ngaji, yang penampilannya ya, emak-emak ini kadang-kala lebih streng ya mah. Kalau datang akhwat kajian dengan lipstiknya, mau kajian apa mau pengantenan? Loh, alhamdulillah dia mau datang. Harapan kita mereka datang dengarkan kajian. Bahkan di masa lalu jamaah, kajian itu banyak yang nggak pakai kerudung datang kajian. Sampai ada cerita seorang ustadz ya, di Surabaya juga. Tahun 90-an. Kita tahu jilbab mulai rame itu tahun 90-an. Ini datang ya, mungkin dia pulang kerja. Kan biasanya orang dulu kalau datang ke masjid bawa mukena ya. Bawa mukena walaupun roknya pendek tetap masuk masjid ya kan. Dia tanya ustadz lagi, Ustadz, tanya ustadz, kata dia. Nah apa hukumnya jilbab? Ini jamaah. Kata ustadznya, oh itu bab nomor 27. Oh iya Pak Ustadz. Ini perempuan terus datang kajian. Sampai sebelum bab 27 dia sudah pakai jilbab. Dibina keimanannya. Kita ini kadang-kadang nggak merangkul mereka. Tolong perhatikan saudara-saudara kita, Islam ini rahmatan lil alamin.
pertama yang diucapkan Nabi SAW ketika sampai kota Madinah, ayyuhan nas afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Ini muncul orang-orang baru. Muhajirin kan orang baru, nggak kenal dia dengan orang Madinah. Kedatangan mereka mungkin juga kalau secara logika akan merepotkan orang Madinah. Mereka akan berebut lapangan pekerja dengan orang Madinah. Apalagi kalau mereka harus tinggal di rumah mereka. Wadah banyak hal-hal yang mungkin jadi berat. Nabi mengatakan ayyuhan nas afsyus salam. Wa at'imut ta'am. Berbagi makanan kalian, kasih makanan. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika kalian sedang tidur. Ya, di luar kita baik sama orang, di siang hari kita berbuat baik kepada orang, tapi ingat jangan sampai hablum minan nasnya riya. Bagaimana menjaganya? Salat malam ketika orang-orang tidur, menunjukkan kau orang baik beneran, bukan hanya pura-pura kebaikan. Jika di sebuah masjid ada majelis ilmu yang diisi oleh ustadz Ahlus Sunnah, tetapi bukan ustadz mereka sendiri, mereka selalu keluar dari masjid, padahal mereka secara rutin ikut sholat jamaah di masjid tersebut. Nah, ini kita juga harus berbaik sangka. Ada orang yang keluar ya, pas mau kajian orang itu keluar. Kita jangan suudzon. Boleh jadi dia punya urusan, punya pekerjaan. Berbaik sangka lah. Karena boleh jadi ada pertanyaan, kenapa kalau Ustadz Fulan rame, kalau Ustadz Fulan nggak rame? Nggak bisa dipaksain ya, man. Engkau harus hadir ya? Ya gimana? Nggak harus hadir. Tapi tadi berusaha kita untuk menuntut ilmu. Ketika ustadz yang menyampaikan adalah ustadz yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka menyampaikan ilmu dengan benar, berusaha kita untuk hadir dan menimba ilmu tersebut. Tapi nggak bisa dipaksakan juga. Nah, ya ini sudah. Jadi jamaah kita berusaha untuk jadi lebih baik ya, lebih baik lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.